Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan panas antara Ruben Onsu dengan Sarwenda tampaknya belum juga mereda. Dalam sebuah momen yang ramai diperbincangkan di media sosial, Ruben diduga kembali menyentil mantan pasangannya itu, beserta Giorgio Antonio, sosok kekasih baru Sarwenda. Tak hanya itu, keterlibatan sang anak saat live juga memancing reaksi publik dan memunculkan beragam komentar. Potongan video siaran langsung itu pun dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Banyak pihak mencoba menafsirkan maksud dari ucapan Ruben, sementara yang lain memilih untuk menunggu klarifikasi lebih lanjut agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Lantas, seperti apa sindiran Ruben Onsu kepada Sarwenda dan kekasih yang libatkan anaknya saat live? Seperti apa pula penegasan pihak Ruben yang akan segera daftarkan gugatan ke pengadilan terkait hak asuh anak? Dan bagaimana pula pesan menyentuh Umi Pipik terkait permasalahan Ruben Onsu dan Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meradang, perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda tampaknya semakin memanas. Terbaru, Ruben mengunggah video yang menampilkan kebersamaan Sarwenda dengan Giorgio Antonio saat melakukan siaran langsung bersama anak-anaknya. Dalam unggahannya, Ruben menuliskan, Cici sampai izin dulu. Lalu adanya percakapan layaknya berumah tangga. Saya di sini hanya menyelamatkan anak. Postingan tersebut langsung menuai beragam reaksi. Salah satunya datang dari John LBF yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Ruben. Bro Ruben Onsu, saya bersamamu. Gaspol, jangan pernah kalah. Udah kencang, Cici? Hah, kamu mau lagi? Mahnya pun tidak bisa berkata-kata. Terakhir makan mie tadi. Ditemui kemarin, Ruben Onsu menjawab pertanyaan awak media terkait kemungkinan berdamai dengan Sarwenda. Ruben mengaku terbuka dan menginginkan adanya perdamaian itu. Namun menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menaati keputusan pengadilan yang telah ditetapkan. Ruben juga menilai, kini persoalan yang ada justru semakin melebar ke berbagai hal di luar pokok permasalahan. Berikut pernyataan Ruben Onsu. Ya damai mas sebenarnya kan harus ya gitu. Sebenarnya kayaknya nggak perlu damai, tinggal ditaati aja yang sudah ada gitu. Jadi keputusan pengadilan itu kan memang ada 4 hari bersama beliau, ada 3 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan sepertinya kan belok jadinya kemana-mana gitu jadinya. Ruben Onsu juga menanggapi banyaknya konten siaran langsung Sarwenda dan Gio yang acap melibatkan anak-anaknya. Menurut Ruben, dirinya hanya menjalankan perannya sebagai orang tua. Ruben pun mengaku menerima sejumlah video dan menilai beberapa di antaranya memang kurang tepat karena melibatkan anak-anaknya dalam siaran langsung itu. Sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian pernah kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama untuk hal itu gitu. Jadi itu sesuatu ya banyak juga dari video-video yang saya terima, tayangan-tayangan yang menurut saya kayaknya itu nggak cocok untuk ada anak-anaknya. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah berupaya menghubungi pihak sekolah anak-anaknya untuk dapat bertemu. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena hanya satu nama yang diperbolehkan untuk menjemput anak-anak,
sehingga diperlukan persetujuan terlebih dahulu. Ruben juga menegaskan bahwa saat ini seluruh proses dan perjuangannya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya, yakni Minola Sebayang. Itu sudah pernah ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan Parasusnya kan, yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu gitu. Oh tuh kayaknya bukan tanya ke saya ya, gitu, bukan tanya ke saya. Jadi yang penting jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Itu yang nggak didapat. Saya mau jalan sama anak saya aja, dah. Gitu, jadi itu yang agak susah gitu ya. Nanti biar Bang Minola yang jawab ya. Kalau itu udah pasti ada kita udah atur sama Bang Minola semuanya. Seirama dengan sindiran Ruben Onsu kepada Sarwenda dan kekasih yang libatkan anaknya saat live. Lantas, seperti apa pula penegasan pihak Ruben yang akan segera daftarkan gugatan ke pengadilan terkait hak asuh anak? Sementara itu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menyampaikan, jika pihaknya akan segera mengajukan gugatan hak asuh anak dalam waktu dekat ini. Langkah tersebut diambil karena Ruben disebut belum dapat bertemu dengan kedua anaknya. Menurut Minola, kondisi tersebut juga berpotensi mengabaikan hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari sang ayah. Ya, kalau mengenai masalah tindakan-tindakan itu kan yang terakhir kan saya sudah sampaikan bahwa kita sudah mendapatkan persetujuan dari Ruben untuk kita segera mengajukan gugatan hak asuh anak ya. Jadi ini dalam proses finalisasi, dan kalau nggak ada halangan mungkin dalam waktu dekat bisa kita daftarkan gugatan hak asuh tersebut ya. Karena alasannya kita selama ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anak seperti apa yang sudah diatur dalam kesepakatan di Akta 39. Berarti itu juga melanggar hak ajasi anak-anak untuk mendapatkan cinta kasih dari ayahnya. Dan yang kedua tentu kita merasa bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman yang bisa memberikan pendidikan, pemahaman yang baik terhadap anak-anak ya, karena kita merasa anak-anak ini di lingkungan yang tidak aman karena patut diduga ada eksploitasi, dan juga kita patut menduga melihat adanya praktek-praktek yang seharusnya itu tidak dialami oleh anak-anak di bawah umur. Jadi sebelumnya pihak Ruben Onsu telah menerima surat ajakan pertemuan dari pihak Sarwenda. Namun pihak Ruben berharap surat tersebut tidak menjadi penghambat bagi Ruben untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ruben juga menyebut jika setelah surat tersebut dibalas, hingga kini belum ada komunikasi lanjutan antara kedua kuasa hukum. bukan kami yang ingin bertemu, kami hanya ingin ketemu anak sebenarnya. Ruben ingin ketemu sama anak-anaknya. Nah, jadi yang diharapkan oleh Ruben itu anak-anak ini dikirim atau minta dijemput gitu loh, supaya anak-anak ini bisa berkumpul, nginep bersama Ruben 2 hari, 3 hari, itu yang diinginkan oleh Ruben. Tapi setelah kita menunggu sekian lama, yang datang bukan anak-anak, yang datang adalah surat dari kuasa hukumnya S untuk ajakan joint meeting. Tapi karena ajakan itu tidak mencantumkan waktu, tempat, dan tanggal, kami nggak bisa putuskan kira-kira kapan hari yang baik atau kapan dia mau ketemu dengan kita. Kita nggak tahu juga karena nggak ada tercantum dalam ajakan meeting tersebut. Kita memberikan jawaban ya bahwa oke, kalau memang mau meeting silakan, tapi kami hanya memiliki waktu yang longgar itu di sekitar bulan Juli. Karena Ruben tanggal 22 sudah umroh sampai akhir bulan Juni. Dari penegasan pihak Ruben yang akan segera daftarkan gugatan ke pengadilan terkait hak asuh anak. Lalu bagaimana pula pesan menyentuh Umi Pipik terkait permasalahan Ruben Onsu dan Sarwenda?
Di sisi lain, konflik panas dan seolah tak berujung antara Ruben Onsu dengan Sarwenda diam-diam memantik penceramah kondang sekelas Umi Pipik untuk ikut angkat bicara. Ya, Umi Pipik secara tersirat memberikan dukungan moral untuk Ruben Onsu. Di tengah permasalahan rumah tangga yang kini dialami, serta terkait hubungan Ruben dengan anak-anaknya, istri ketika bercerai, ya itu kan menjadi sebuah keputusan mungkin yang terbaik ya. Jadi gagal jadi suami istri ya nggak masalah, tapi jangan mereka gagal jadi orang tua. Benar nggak? Kalian juga kan gitu, gagal jadi suami istri, ya udah emang udah nggak cocok ya. Ibadah itu kan, rumah tangga kan ibadah. Ketika dua-duanya sudah tidak ada nilai ibadahnya, saling nyakitin buat apa? Ibadah yang selamat itu yang diterima Allah ya ibadahnya selamat, gak saling nyakitin. Ya kalau dalam rumah sudah tidak ada nilai ibadahnya, jalan keluarnya perceraian ya sudah. Mungkin itu yang terbaik. Gagal jadi suami istri, jangan gagal jadi orang tua. Ini anak gak kepengen dilahirin orang tuanya seperti itu loh. Perempuan atau laki-lakinya ya welcome aja untuk anak. Jadi anak tidak akan pernah melihat bahwa orang tuanya buruk di mata dia. Lama ya. Saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa. Dua-duanya bagi anak tuh orang tuanya. Anak jadi menilai kok orang tua saya begini ya, ini yang jadi korban nih saya loh, kan begitu. Jadi alangkah baiknya orang tua walaupun gagal jadi suami istri, ya tapi jangan gagal jadi orang tua. Tetap di mata anaknya sampaikan ibunya baik, ya. Di mata anaknya ayahnya baik, ya. Suami istri harus seperti itu, gitu. Jangan egois, jangan kasihan anak dong. Ya. Ujian itu kan tolak ukurnya buat nguatin iman kita, gitu. Jadi wajar, apalagi seorang mualaf ya, yang sedang semakin tinggi agama seseorang, semakin kuat ujiannya. Kita support aja lah ya, support beliau yang sedang belajar. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.